Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 22 ayat yang ke-37 sampai 39. Mazmur 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sahabat suara kasih. Ayat emas renungan kita hari ini adalah, Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Judul renungan kita hari ini adalah, Mengasihi dengan segenap hati, ditulis oleh Lori. Sahabat suara kasih, jika kamu benar-benar sudah merasakan kasih Tuhan itu, ini waktunya kamu menunjukkan berapa besar kasih-Mu kepada Dia. Apakah kamu benar-benar mengasihi Tuhan? Untuk mengetahui seberapa besar kasih-Mu kepadanya, mari mendengar kisah ini. Ini adalah kisah nyata tentang seorang penginjil asal China, yang dianiaya sebegitu rupa. Walaupun begitu, dia tetap memilih teguh dalam imannya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun dipaksa, dia tetap tidak mau menyangkali imannya, sehingga pihak kepolisian memakai istri dan anak-anaknya sebagai ancaman. Jika masih bersikeras, istri dan anak-anaknya akan dianiaya di depan matanya sendiri. Sayangnya, dia memilih untuk tetap memegang kuat imannya. Tentu saja sulit bagi penginjil tersebut untuk memilih dua hal itu. Di satu sisi dia harus menyaksikan istri dan anak-anaknya disiksa. Jika masih mengakui imannya, di sisi lain, dia bisa menyelamatkan keluarga dan bahkan nyawanya sendiri. Jika menyangkali iman kepada Tuhan Yesus, luar biasanya, penginjil itu tetap memilih Tuhan Yesus. Apakah kamu memiliki kasih sebesar ini kepada Tuhan Yesus? Jika kamu berada di posisi yang sama dengan penginjil tersebut, apakah kamu bisa melakukan hal yang sama? Tuhan Yesus dengan jelas menyampaikan standar kasih kita sebagai pengikut-Nya. Dalam Lukas 14 ayat 26 disampaikan bahwa, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku."
Kata membenci dalam ayat ini tidak berarti bahwa kamu harus membenci atau memusuhi ayah, ibu, istri, anak dan keluargamu. Lebih tepatnya kata ini diartikan dengan mengasihi lebih dari mengasihi Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus menekankan bahwa seseorang tidak layak menjadi murid jika dia lebih mengasihi keluarga atau saudaranya daripada mengasihi Tuhan. Lebih jauh, kita bisa membaca di Matius 10 ayat 37. Di sana disampaikan bahwa, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Kasih kita kepada Tuhan bukan saja hanya diuji ketika harus menghadapi penganiayaan, tetapi ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita diperhadapkan antara menghormati orang tua dengan pilihannya yang salah, atau mengikuti kebenaran sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Keluarga ataupun hal berharga lain yang kita miliki di dunia, bisa menjadi pusat hati kita, sehingga rasa cinta yang berlebihan ini, akhirnya mencuri fokus kita dari hukum yang terutama dan yang utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kita dituntut untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi, yang artinya tidak ada tempat sekecil apapun yang bisa mencuri posisi Tuhan dalam hidup kita, termasuk pasangan, orang tua, saudara, anak-anak, teman atau bahkan uang, pekerjaan dan jabatan. Kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. Apakah kamu sudah memiliki kasih yang sedemikian untuk Tuhan? Atau kapan pertama kalinya kamu begitu mengasihi Tuhan, sampai kamu rela meninggalkan segala sesuatu yang kamu punya demi mengikut Dia? Mengasihi Tuhan sepenuhnya membutuhkan tindakan yang radikal, dan inilah yang dilakukan Rasul Paulus setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dia rela meninggalkan semua hal berharga dalam hidupnya, keluarganya, pencapaian di masa lalunya, jabatannya dan juga nama baiknya, hanya karena dia telah menemukan bahwa hal yang terutama dalam hidup adalah memperoleh keselamatan di dalam Kristus. Dan keselamatan itu dia peroleh karena kasih Kristus atas hidupnya, sehingga sepanjang sisa hidupnya, dia rela menghadapi penganiayaan dan penderitaan, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui hidupnya. Mungkin kita belum sampai mengalami penganiayaan sehebat itu, tapi ketahuilah bahwa saat kamu mengaku mengasihi Tuhan Yesus, itu artinya kamu harus memberikan hidupmu sepenuhnya untuk Dia. Sahabat Suara Kasih, saat ini mari ambil waktu untuk merenungkan, bagaimana kamu memperlakukan Tuhan dalam hidupmu. Sudahkah kamu mengasihinya dengan sungguh, atau hanya sekedarnya saja? Marilah kita renungkan. Mintalah pengampunan, jika ternyata selama ini kamu menduakan Tuhan, dan lebih memilih untuk mencintai keluarga, harta milik dan juga dirimu sendiri. Jadi marilah kita mengasihi Tuhan dan sesama dengan segenap hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu,
tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.